Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas mengenai kelanjutan dari aplikasi kemarin, ya, mengenai develop aplikasi untuk keamanan jaringan. Yang minggu lalu kita mencoba pada bagian capturing, ya. Jadi satu buah HP ini ternyata sebelum masuk ke server ini telah kita capture terlebih dahulu. Nah, pertemuan kali ini, ya, ini sebenarnya untuk keamanan jaringan sudah finish, ya. Jadi kita langsung bahas saja apa-apa yang nanti sekiranya menjadi ide bagi kita untuk bikin aplikasi keamanan jaringan. Jadi di era industri, ya, industri ini kan ada namanya perubahan-perubahan atau generasi. Jadi perubahan era. Jadi era awal industri dulu sih, ketika masih zaman perang ini memang betul-betul eranya adalah era mekanik, ya, mekanik, dan elektrik juga mulai ada sebenarnya. Elektrik maupun mekanik. Ini adalah era awal industri massal. Jadi pembuatan mobil, pembuatan pesawat terbang di era awal ketika zaman perang dunia dahulu. Kemudian ketika masuk ke dalam perdagangan global, maka terjadilah yang arah mekanik ini menjadi sesuatu yang sifatnya masif, ya. Jadi membuat suatu mesin, tapi mesin ini bukan suatu untuk dijual, ya, mesin yang digunakan untuk menciptakan suatu produk, sehingga ya bukan robot tapi hanya mesin aja, mesin yang sifatnya akan menjadi untuk membuat suatu produk yang sifatnya massal. Jadi bukan by project tapi sifatnya massal. Dan kemudian ketika di era komputer, generasi awal-awal komputer dari tahun 70 80 ini mulai terjadi perubahan, yaitu sesuatu yang massal itu sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi menggunakan komputer, ya. Jadi menggunakan komputer, dan banyak diisi oleh orang-orang dari jurusan teknik komputer kontrol. Jadi komputer kontrol itu waktu itu adalah era jaya-jayanya. Informatika masih belum waktu itu. Jadi jaya-jayanya adalah era komputer kontrol. Tapi di era sekarang ini di era cyber ini adalah era di mana kita, ya, IT ini itu memiliki peran yang seharusnya dominan, ya, seharusnya. Jadi di era cyber ini, jadi era di mana era embed di mana kecerdasan ditanamkan ke dalam suatu alat itu telah bergeser eranya menjadi era jaringan data cyber. Nah, di setiap era ini tentu ada keuntungan dan ada juga kekurangannya. Nah, jadi ada keuntungan dan ada kekurangan. Dan di era yang sekarang ini, di era cyber ini, keuntungannya itu informasi ini dapat menyebar atau kita dapatkan. Jadi kita dapatkan atau menyebar dari ujung timur bumi, ya, sampai ujung timur barat. Jadi artinya seluruh bumi ini tercover oleh data, ya, data yang terintegrasi. Satu sisi ini sangat memudahkan, tapi di satu sisi ini juga ancaman, karena dengan lalu lintas yang mengandalkan atau tulang punggungnya itu ada di lintasan jaringan, ini juga rawan pada kasus pencurian data atau seseorang yang berusaha untuk melumpuhkan node titik-titik dari server. Jadi era sekarang ini server itu tidak satu, tapi eranya adalah era yang terdistribusi. Jadi era terdistribusi. Nah, pelumpuhan itu juga melumpuhkan node atau titik-titik dari server aplikasi. Nah, salah satu hal yang
yang bisa kita jangkau ya untuk pemula ini dalam membuat aplikasi keamanan jaringan adalah aplikasi penyusupan, tetapi yang berjenis jenis serangan brute force ya, jaringan brute force. Kenapa ini begitu penting ya? Sebenarnya sebenarnya teknik serangan yang mudah ya, untuk pelumpuhan suatu server itu mudah, tetapi meskipun mudah, ini dampaknya fatal ya. Kalau suatu aplikasi itu jatuh atau down, kemudian komputernya sampai hang, mungkin itu enggak masalah, bisa beli komputer lagi gitu. Tapi bukan itu jadi masalah di bisnis. Itu ketika dalam satu hari ini terhenti, maka tidak ada transaksi yang berjalan. Ini menyebabkan kerugian yang bisa besar untuk industri kecil ya. Tapi untuk industri yang besar ini bisa ratusan bahkan miliaran per hari. Ini yang terjadi di Amerika gitu. Jadi bisa miliaran per hari ini yang terhenti ya. Jadi aplikasi yang mengandalkan pada cyber itu bila servernya mati, ini satu hari ya, kalau satu hari misalkan diserang terus selama 1 bulan, maka bisa-bisa konsumen akan pindah ke tempat lain yang pelayanannya bagus ya. Nah, ini berbahaya, sehingga problematika mengenai bagaimana penyerang ini masuk ke sistem kita sampai melumpuhkan, ini harus kita deteksi. Dan bukan hanya sekedar deteksi, tapi bagaimana dapat dilakukan pemblokiran secara otomatis ya. Jadi bukan manusia, tapi memang ada software yang kita tanamkan sebelum masuk lebih dalam. Jadi software itu berada di pintu luar ya, sebelum masuk ke dalam itu software itu dapat mendeteksi, dan kemudian bila itu dianggap ancaman segera dilakukan pemblokiran. Itu tujuan kita kali ini adalah membuat aplikasi itu ya. Jadi menggunakan Java, dan jadi aplikasi kita pakai Java yang sering kita pelajari ya jadi kita pas kuliah itu kan yang paling mudah dan pasti dipelajari itu adalah Java. Jadi aplikasi yang umum, generik ya. Nah, jadi aplikasi ini pemblokiran ini ya. Jadi pemblokiran aplikasi yang kita buat ini karakter yang dianggap sebagai ancaman itu kita tentukan sendiri parameternya. Jadi berapa kali hit ya. Jadi polanya serangan itu kita tentukan sendiri. Jadi tidak otomatis, tapi kita menentukan sendiri. Jadi kita cari yang mudah saja. Artinya kita bagaimana bikin aplikasi yang dapat melakukan blokir secara otomatis pada penyerangan. Nah, untuk alur kerjanya sendiri ya. Ini komputer ya. Jadi ini ada lubang ya. Jadi lubang di sini ada lubang. Nah, lubang untuk masuk dan lubang untuk keluar. Jadi di laptop kita atau kalau kita punya komputer ini kan ada banyak sekali software yang diinstal. Software bukan yang diinstal, tapi maksudnya software yang running. Kalau running berarti di RAM, random access memory, ini ada sedang jalan, posisinya running. Nah, aplikasi-aplikasi yang running ini akan merespon permintaan. Jadi misalkan kita punya web server ya, Web server ini ketika ada yang request pakai Google Chrome atau mungkin pakai Firefox Mozilla, maka ketika ada yang masuk, maka aplikasi Apache yang ada di XAMPP itu ya, itu akan merespon, memberikan suatu konten. Nah, respon ini, jadi respon dari aplikasi ini menggunakan CPU ya. Semakin banyak looping yang terjadi di aplikasi yang kita buat, itu akan semakin memakan CPU. Kalau loopingnya ini besar-besaran terjadi, ini karena yang masuk secara simultan itu banyak. Jadi satu proses masih belum selesai, ada proses yang masuk, itu memang umum terjadi. Jadi
komputer kita kan bisa memiliki namanya multitasking, sehingga kalau ada 1000 orang masuk sekaligus itu masih bisa ditangani. Jadi misalkan waktu KRS-an mahasiswa Asia ada 1000, lah spek server Simaka kita ini mampu menangani 700 connection simultan sekaligus, hardware-nya begitu. Jadi nggak ada masalah ketika koneksi yang masuk 700, tapi ketika koneksi yang masuk 2000 maka akan terjadi penurunan performa. Jadi ada yang gagal koneksi atau connect tapi lambat, jadi performanya menurun. Nah, kalau seandainya di sisi kita itu lambat gitu ya, jadi kok lambat gitu ya, tapi di sisi servernya sedang sibuk bekerja untuk melayani 2000 koneksi ini. Nah, bagaimana kalau seandainya request itu ditingkatkan lagi sampai 5.000, sampai 10.000, sampai 20.000, maka CPU yang looping terus-terusan selama sehari itu bisa panas, bahkan untuk prosesor Intel itu bisa sampai meleleh ya. Jadi Intel menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, di lubang ini, sebelum masuk ke server ya, sebelum masuk ke server ini kita kasih warna berbeda ya. Sebelum masuk ke server ini harus kita cegat ya, kita kasih warna merah aja untuk mencegat. Jadi kita bertindak sebagai security. Jadi kalau di gedung ada satpam, jadi sebelum masuk ada screening dulu, siapa Anda gitu. Jadi di screening dulu. Nah, sehingga tidak sampai diproses oleh server kita. Jadi CPU bebannya nggak begitu banyak. Kalau itu memang membahayakan, ya diblokir sekalian sehingga kita tetap aman ya. Ini adalah idenya begini. Nah, dari manakah kita belajar itu? Nah, kalau kita browsing di Google ya, ini ada dua hal yang bisa kita pelajari, yaitu namanya WinDAM. Kalau di TCP itu namanya TCP/DAM ya, TCP/DAM. Nah, ini memang bawaan dari Linux untuk jaringan. Jadi TCP/DAM ini adalah suatu upaya untuk mengcapture. Jadi mengcapture ini membaca apa yang masuk dan apa yang keluar di jaringan. Jadi sebelum masuk ke CPU, jadi yang di jaringan ini. Jadi ini yang bisa masuk dan bisa keluar. Dan kemudian kalau di Windows itu menggunakan namanya WinDAM. Jadi WinDAM ini akan membaca apa yang masuk dan apa yang keluar. Kemudian setelah kita bisa membaca paket, sebenarnya semua paket yang terbaca itu adalah semua paket yang pasti menuju suatu aplikasi tertentu. Nah, ini memang di titik ini itu privasi menjadi berkurang, jadi privasi data itu jadi hilang karena setiap orang itu bisa membaca data yang mengalir. Jadi memang begitu ya. Jadi pisau itu bisa digunakan untuk kebaikan, juga bisa digunakan untuk suatu kejahatan. Ini TCP/DAM dan WinDAM. Dan actionnya, tindakannya kita bisa menggunakan kalau di Linux itu kita menggunakan namanya iptables ya. Ini yang umum, biasanya anak-anak SMK pasti sudah sangat mengenal ini. Tapi untuk TCP/DAM tidak. Jadi anak-anak SMK yang di Asia ya, teman-teman kita yang berasal dari SMK jaringan itu TKJ itu pasti mengenal iptable. Kemudian untuk penanganannya itu menggunakan firewall, ADV firewall. Jadi ADV firewall ini bawaan dari Microsoft disediakan. Jadi firewall ini suatu komen untuk melakukan jadi ibaratnya dia penentu kebijakan boleh atau tidak boleh untuk masuk. Ya, penentunya ada di ini. Jadi pemblokiran menggunakan ini. Oke. Jadi Anda juga bisa mencari helpnya di sini. Jadi saya menggunakan help yang ada di sini. Ada di ini
saya buat untuk bikin suatu aplikasi. Nah, ini adalah aplikasi yang saya bikin. Jadi Anda bisa melihat source kodenya. Nah, jadi menggunakan Windom, ya, kita bisa mengetahui device apa saja yang sebenarnya terjadi. Ya. Jadi kita coba masuk ke Windom, ya, Windom main D. Nah, jadi Windom D ini saya memiliki 4 device, ya, 4 device, 2 WiFi, 2 WiFi. Sebenarnya bukan WiFi itu, ya, satunya itu adalah local loop, ya, untuk local loop, ya, local loop. Anda browsing aja local loop itu. Jadi local loop itu sesuatu ya, memang semua komputer pasti ada local loopnya. Itu alamat localhost, ya, local loop, kemudian WiFi, dan yang Oracle ini adalah bawaan dari VirtualBox, dan yang nomor 4 ini adalah kabel jaringan. Ini saya ada 4 perangkat di saya, dan kita menggunakan yang kedua ini. Yang kedua kita pakai maaf 4D. Kita pakai yang pertama, ya, ini adalah WiFi. Yang dua ini yang local loop, ya, local host. Nah, kita pakai. Jadi kalau Anda coba pakai local host, ya gunakan yang kedua ini. Ini adalah device yang saya gunakan. Ini device untuk WiFi, dan ini device untuk kabel jaringan atau Ethernet. Nah, ini Ethernet, dan ini IP di rumah saya. Nah, jadi ini adalah ARGS 0, ini menandakan inputan argumen. Jadi kita harus mencari di mana sih sebenarnya, ya, output dari program ini. Kita lihat aja. Coba lihat output ini, ya. Nah, ini kita lihat sini ada C Java nih. Nah, CD. Nah, kita masuk di sini, ya. Nah, maksudnya dari argumen ARGS 0 itu adalah argumen yang pertama, Java minjar. Nah, ini argumen lain. Ini argumen yang pertama, kita isi berapa, misalkan tes, gitu, ya. Dan kemudian ARGS yang kedua itu di sini indeksnya 1 lagi, tes lagi. Oke. Nah, ini kan ada muncul, ya. Jadi tes di sini lagi. Nah, argumen yang pertama ini berisi IP komputer kita. IP komputer kita bisa diketahui dari sini, yaitu perintahnya ipconfig. Nah, ini kita bisa melihat IP kita. Ini kan ada IP-nya 192.168.6.170. Ini adalah IP-nya. Kemudian argumen berikutnya adalah portnya. Nah, untuk web internet itu pada umumnya portnya ada 2, 80 dan 443. 80 itu HTTP, kalau yang HTTP secure itu adalah 443. Nah, ini kita coba sini upload. Nah, ini adalah server saya nanti ada di sini. Ini ada index, kemudian ada tes HTML. Kita coba aja, ya, menggunakan PHP main S untuk servernya, start server. Kemudian Anda jangan tulis localhost, nanti akan di binding, jadi di bind listeningnya itu ke localhost. Jangan, kita gunakan segala IP aja, 000. Sebenarnya bukan segala IP. Kalau kita mau mengetahui bahwa IP kita itu ini 6170, kita bisa menggunakan 6170 ini sebagai IP server, PHP server, PHP main S start. Kemudian pada portnya kita tentukan 80, ya. Jadi kita tentukan portnya 80. Oke, nyala. Nah, setelah nyala, setelah nyala begini, kita coba untuk browsing, ya, dari HP. Ya, ini saya tulis. Oke, ya.
Sini tulisannya 6 kurang terang. Ini 6. Jadi Anda bisa lihat 192, 168, 6.170. Oke. Dan ini ya, kemudian saya jalankan. Dan Anda juga bisa melihat di sebelah sini. Oke ya. Ini server ini. Server. Jadi ini server webnya. Oke, kita lihat. Klik ya. Oke. Nah, ini adalah web servernya. Jadi Anda lihat ya. Jadi 192, 168, 6.170. Oke. Sudah berjalan. Oke ya, sudah berjalan. Nah, ini normal. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang mengalir di sini? Mengalir. Jadi yang mengalir ini kita capture. Jadi kita melakukan capture. Ya, capture nama kasarnya sadap ya, penyadapan lokal. Jadi kita capture atau kita sadap. Nah, apa yang masuk ke kita berupa request, yang keluar itu berupa pengiriman konten. Contohnya adalah ini CSS bootstrap min CSS. Ini dikirim ke HP saya ya. Kemudian ada lagi pengiriman get, pakai metode get ini adalah JS query 350 min JS ini, dan dikirim lagi ini. Dan ada lagi yang dikirim, ini nggak ada namanya, tapi sebenarnya ini adalah index.php. Nah, ini. Jadi kan defaultnya kan pasti ke index. Nah, ini index.php yang dikirim. Jadi ada 1, 2, 3. Satu kali refresh ya, seperti ini. Oke, satu kali refresh atau satu kali hit ya. Mungkin kita hanya ngetik alamatnya dan enter, muncul ya, simple. Tetapi yang terjadi sebenarnya di jaringan ini melibatkan banyak sekali koneksi seperti ini. Apakah seperti ini saja? Tidak. Ada banyak lagi di balik itu flag. Jadi komunikasi TCP ini sebelum melakukan komunikasi dia harus melakukan three-way handshake. Jadi three-way handshake. Handshake ini digunakan untuk melakukan melakukan sinkronisasi nomor sequence atau nomor urut antara HP kita atau mungkin laptop di tempat lain dengan servernya. Ini adalah servernya. Sehingga sebenarnya tidaklah sesimpel ini. Jadi ada banyak sekali. Bisa ada puluhan upaya untuk berkomunikasi. Bisa puluhan, bisa juga ratusan, bisa juga ribuan ya. Jadi tergantung spesifikasi software server yang digunakan, pakai Nginx atau pakai Apache atau pakai Jakarta Tomcat JSP ya. Ini spesifikasinya beda-beda, dan juga spesifikasi dari browser yang kita gunakan, dan juga file-file yang terlibat ketika kita mendevelop aplikasi. Sehingga di balik itu sebenarnya satu kali hit sebenarnya ada banyak sekali koneksi ya, atau bisa kita katakan satu kali hit sebenarnya melibatkan banyak sekali hit. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengcapture? Sebagaimana minggu lalu kita ya bikin aja aplikasi seperti ini. Ini kan sudah jalan ya, sudah jalan. Coba kita refresh ya. Coba kita refresh ya. Oke, refresh, accepted ya. Dan di sini tercatat ada 200 hit. Bayangkan hanya satu kali refresh, satu kali lagi ya. Refresh, oke, ini refresh. Nah, ada 2 hit. Jadi ada 200 hit. Ini lebih sebenarnya, karena angka 250 nggak saya tulis untuk menghemat penyimpanan. Jadi 2 kali hit. Nah, ini 2 kali hit ya. Jadi Anda bisa melihat. Jadi di balik
sesuatu yang simple di HP kita ternyata melibatkan banyak sekali hubungan-hubungan yang kompleks ya. Jadi ada banyak sekali komunikasi bolak-balik terjadi. Nah, jadi satu kali. Nah, sehingga pola penyerangan ini harus mengikuti mekanisme yang ada. Oke ya, mekanisme yang ada. Nah, sekarang tahapnya adalah setelah kita bisa mendeteksi hit-hit yang masuk, sekarang kita lakukan upaya untuk melakukan pembatasan atau pemblokiran. Di sini ini saya melakukan blokir itu jika dalam sekian detik ini saya tulis ini ada delta T ya, delta T ini dalam sekian detik itu terjadi sekian ratus hit. Sini saya contohkan defaultnya adalah 1000. Jadi kalau nggak saya kasih parameter, maka setiap 10 detik sekali kalau mencapai 1000 hit, maka itu dianggap sebagai upaya untuk melumpuhkan server kita. Jadi snort. Jadi ada upaya snort. Snort itu masuk ya, menyusup snort. Jadi ada upaya penyusupan. Jadi kalau kita hitung 1000, nah maka kita anggap sebagai penyusupan ya. Oke. Dan kemudian ini adalah thresholdnya, ini jumlahnya ada 1000 defaultnya. Oke, kita coba sekarang pada aplikasi yang coba ini ya. Ini 1000 terjadi bagaimana kalau 1000? Jadi 1000 ini terjadi begini. Kalau saya refresh, oke. Oh, maaf saya matikan ya. Coba saya nyalakan. Kalau ini saya refresh, kok gak mau ya, kenapa ya? Coba ini kalau saya refresh, nah ini jadi saya nge-refresh 2 kali dalam waktu yang berdekatan, maka di sini bisa terjadi 400 hit ya. Jadi ada 400 hit di sana. Jadi saya refresh dalam waktu yang cepat itu ada 400 hit. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita refresh, ini saya ada lagi HP satunya saya pinjam ya dari teman ini juga bisa kita gunakan. Coba saya ketik dulu ya, 192 oke 170 292 168 6170. Lihat ini, oke, enter. Nah ya sudah. Nah di sini ini akan tercatat, kita bisa melihat ada 2 buah IP yang masuk. Ini berasal dari, maaf saya terbalik cara menulisnya ya, saya menulisnya terbalik ini. Seharusnya 192.168.6.68. Oke, coba ini kita perbaiki errornya. Jadi ini nanti akan error ini pasti ini. Kalau terbalik seperti ini pasti error. Oke, kita perbaiki aja sebentar. Kita perbaiki sebentar, ada yang terbalik di sana, yaitu pada hostnya. Hostnya di mana sih, SRC host. Nah, ini ya host 3. Padahal sudah saya balik. Oke, kita coba sih di mana perintilannya saat ini dari SRT host ini. Oke. Nah, ini berbahaya ini sebenarnya. Ini berasal dari mana ya kira-kira ya? Sini. Oke, ini sering format. Oke, kita balik kembali aja ya ke 0 1 2. Waalaikumsalam. 3. Oke, jadi kita coba kembalikan. Coba ini kita refresh ya. Coba ini kita refresh.
Oke, agak lama ya. Oke, mestinya sekarang muncul. Oke, kita lihat sana 192 168 7.43 ya, ini adalah IP dari yang device ini, perangkat ini. Dan kemudian dari perangkat yang satunya, perhatikan ya, device smartphone dan device tablet ini memiliki spesifikasi hubungan komunikasi yang berbeda. Ini terjadi hanya satu kali hit 100 ya, dan untuk yang menggunakan smartphone ini menggunakan Google Chrome ini ada dua, jadi maksudnya 200 ya, yang tadi cuman 100 lebih dan yang ini itu 200 lebih. Coba kita refresh lagi. Oke, ini kita refresh. Nah ini oke, sekarang ada 2 hit, jadi ada 200 ya ini. Nah, kita sudah mendeteksi ini ya. Sekarang kita berusaha untuk melakukan upaya untuk melakukan pemblokiran. Nah, pemblokiran terjadi misalkan begini, device ini kita asumsikan untuk melakukan tindakan yang itu sangat membebani suatu server. Jadi misalnya begini, kita refresh ya, refresh sampai 1000 ya tadi defaultnya ya. Oke, kita sampai menyentuh angka 1000, kita lakukan ya, refresh sampai menyentuh angka 1000, masih belum ya. Nanti kalau seandainya jaringannya lambat ya, maka nanti delta T nya aja yang kita perlambat ya, supaya nanti membuktikan kalau mencapai 1000 ya, 1000 hit dalam waktu dekat yang ditentukan, berarti kan dia berlebihan, itu namanya. Kita lakukan pemblokiran. Oke, ini masih belum ya, coba kita refresh terus ya, refresh. Oke, refresh. Oke, refresh. Oke ya, ini refresh ya, refresh. Oke, refresh lagi. Oke, refresh lagi. Ternyata antara prosesor sama jaringannya tidak seimbang. Kita perlama aja ya, karena kayaknya waktu kita bikin yang lebih lama aja. Kita bikin yang lebih lama. Lah, waktunya kita perlambat ya. Atau mungkin kita pakai angka 800 saja. Ini kalau sudah menyentuh 800 hit dalam waktu 10 detik dianggap sebagai ancaman ya. Oke, kita run sekarang. Oke, coba ya. Oke, masuk ya, refresh. Kok belum ya? Oke, sudah masuk. Dan kita coba dari sini ke sini. Refresh. Oke, masih lama ya. Oke, akses masuk. Nah, sekarang kita coba, seandainya ada suatu, ini kan kebetulan manual ya. Kalau Anda sebagai penyerang mestinya pakai mesin, jadi bisa, ini angkanya bisa menyentuh nggak 1000 tapi bisa puluhan atau ratusan ribu hit hubungan yang sangat membebani CPU ya. Kita coba refresh. Oke, masuk, refresh 200 ya, masih 400, coba lagi 700, coba lagi 900. Oke. Maaf. Ini masih ada yang salah saya di sini. Saya ada yang salah. Ini seharusnya, oh ya, ini sudah delta T threshold. Ini di sini. Jika mencapai lebih dari threshold ya, maka dia harus segera dieksekusi. Tadi saya masih nulis angka 1000. Oke, saya rubah ke threshold. Nah, oke, kita jalankan ini, refresh.
Oke, sabar ya, coba kita refresh. Oke, ini refresh lagi sampai menyentuh angka thresholdnya tadi 800, masih 600, 700 lah, ini sudah. Nah, ketika 800 berhenti sana. Kenapa berhenti? Karena di threshold 800 ini action dilakukan. Jadi ketika dianalisa sudah mencapai tahap dianggap satu upaya yang berlebihan, maka action dilakukan ya. Ketika sudah melebihi ini, action dilakukan yaitu dengan melakukan pemblokiran, yaitu menggunakan firewall ini. Jadi menggunakan firewall. Jadi yang tadi kita cari di Google ya. Yang kita cari di Google. Nah, ini adalah actionnya. Nah, ini pemblokiran. Jadi dilakukan upaya pemblokiran ya pada model sini ya. Karena komen yang dilakukan itu menggunakan apa namanya? System call namanya. System call yaitu application programmable interface bawaan dari operating system yang ada. Nah, yang jadi firewall ini menjalankan pemblokiran menggunakan ADV firewall ya. Ini berlaku mulai Windows 8 ke atas masuk 10, dan kita tambahkan suatu rule ya, kemudian remote IP-nya berapa ya, local port-nya berapa tadi itu, sehingga nanti langsung dilakukan action-nya yaitu block. Tetapi perlu diketahui ya, ini hanya terjadi kalau seandainya running menggunakan sistem administrator, karena mulai Windows NT, Windows 2000 masih tidak begitu ya, Windows 98 tidak, tapi mulai Windows NT, XP ke atas ini security dari operating system ini sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat kuat. Oke, kita coba aja dijalankan dari security ya. Oke, nanti kita lakukan suatu upaya pemblokiran. Nah, kita lihat itu ada di direktori argumen. Coba maaf, bukan dari sini, tapi kita harus masuk dari sistem administrator. Jadi command prompt, jadi kita masuk lewat command prompt ini, tapi jangan langsung new window, jangan. Tapi kita harus masuk menggunakan otorisasi ya dari administrator. Kita lakukan administrator. Nah, kan dia minta izin untuk masuk ke sistem yang lebih dalam. Di tahap ini juga risiko itu artinya kalau aplikasi yang kita jalankan ini mengandung virus, ini akan segera masuk ke dalam sistem kita, dan operating system kita, Windows 8 kita atau Windows 10 kita itu langsung segera terinfeksi. Tapi karena aplikasi ini bikinan kita ya, bikinan kita sendiri, maka itu aman ya, masih aman. Nah, kita masuk kemana ini? Jadi ke C, diletakkan di argumen V2. Jadi karena projectnya ini argumen V2 ya, diletakkan di sana. Kita masuk aja ke argumen V2 CD. Oke ya. Nah, kita lakukan ya perintahnya, yaitu java minjar, kemudian di disk. Nah, ini adalah argumen jar. Kemudian parameter pertama itu isinya apa? Kita lihat aja di aplikasi yang kita buat. Parameter pertama ini adalah IP ya, AGS 0 ini adalah IP. Berapakah IP kita? 192.168.6.170 192.168.6.170. Oke. Kemudian apa parameter berikutnya? Yaitu portnya karena web kita ngikuti, tadi kita menggunakan port 80 default dari web ya, dan di sini pun juga kita gunakan 80 portnya. Kemudian untuk thresholdnya tadi tetap 10 menit ya, 10 menit. Di manakah ARGS2 itu berada? Kita lihat ARGS2. Lah, ini delta T ini. Jadi
selisih waktu. Jadi di antara dua waktu ini, di antara waktu A, di antara waktu mana A, ini A dan B. Nah, di antara dua waktu ini adalah selisih waktu. Nah, di antara kedua waktu ini itu tidak boleh melebihi. Jadi kita batasi. Jadi per berapa detik sekali itu maksimal berapa koneksi itu dianggap normal. Ya. Jadi ibaratnya gini, gampang aja, mahasiswa itu cepat-cepat di tangan mahasiswa pasti dia akan melakukan 5 kali hit atau 5 kali refresh, dek gitu ya. Itu dalam waktu katakanlah 1 detik 1 refresh ya. Atau mungkin ngebut ya, maka setengah detik itu 1 refresh. Sehingga dalam setengah detik itu anggaplah terjadi 200 hit di websitenya seperti tadi itu ya, 200 hit. Oh enggak ada tadi 200 hit ya. Maksudnya yang ada 200 koneksi tadi itu loh ya. Nah itu 200 hit. Jadi anggaplah 1 kali refresh itu mencapai anggaplah 250 hit. Kalau dalam 1 detik itu butuh 2 atau sampai maksimal 3, maka per detik itu nggak akan mencapai 1000 gitu ya. Nah, tapi kalau 1 detik itu mencapai lebih dari 1000, berarti dianggap sebagai mesin yang melakukannya. Tapi kita nggak akan mencari yang itu, kita cari yang gampang. Anggaplah normalnya mahasiswa itu melakukan refresh itu katakanlah 10 detik sekali dia refresh, atau dia klik mungkin baca-baca dulu, kemudian 10 detik lagi klik baca-baca dulu lah, sehingga itu dianggap sebagai suatu upaya yang normal. Nah, tetapi kalau seandainya usahanya itu dilakukan terlalu sering, maka kita asumsikan sebagai upaya untuk atau upaya berusaha melemahkan mesin CPU kita gitu ya. Sehingga harus kita lakukan upaya pemblokiran. Oke, ini adalah aplikasinya sudah siap, dan yang tablet juga sudah siap ya. Coba kita jalankan oke, kita jalankan aplikasinya ya. Ini 10. Jadi kita anggap hit kalau terjadi pemblokiran itu kita buat thresholdnya 800 ya. Ini ada namanya ARGS, ini ada ARGS 3 ini ini adalah untuk batasan di mana itu dianggap sebagai suatu hal yang masih wajar. Di atas itu berarti nggak wajar ya. Itu berarti bukan lagi manusia tapi mesin. Oke, kita lakukan enter ya. Oke, kita lakukan pengcapturean. Dan ini adalah web server yang kita bikin. Coba kita akses web server dari HP saya. Ini refresh. Oke ya. Oke, kita tunggu di sini. Oh, mohon maaf ya. Oke ya, ini sudah masuk ya. IP saya adalah 192.168.6.68. Itu adalah IP dari HP saya. Yang dari tablet kita lihat di sini IP-nya berapa. Kita refresh ya. Klik. Belum masuk ya, agak lambat. Banyak juga ya. Nah, ini IP-nya adalah kalau HP ini 6.68, tapi kalau yang tablet ini 7.43. Sekarang kita lakukan suatu upaya penyerangan. Kalau masih refresh begini, nah, perhatikan di sini program penghitung. Jadi penghitungnya per 10 detik sekali. Ini kalau sudah melewati 10 detik akan direset ulang sehingga menjadi 0 lagi. Dan itu akan dihitung ulang lagi terusnya. Jadi contohnya tadi yang HP smartphone ini dia melakukan upaya hit mulai dari jam 4:44 detik 38. Oke ya, kita hitung. Tapi karena sudah melewati 10 detik, berikutnya di IP mana ya, kembali ke 100. Nah, ini dia berada di 45 ya. Jadi detik 45 kan sudah lewat 10 detik ya. Sehingga direset ulang. Jadi 100 lagi, 100, 200, 100, 200 ini. Jadi direset ulang. Sekarang kita coba untuk melakukan upaya yang tidak wajar misalkan ya, seandainya ya. Tapi kalau di sesungguhnya pakai mesin, bukan pakai tangan tapi pakai mesin. Jadi kita anggap upaya yang menyerang, dan jadi ini adalah upaya yang membebani sebenarnya. Menyentuh angka 800. Oke, ini sudah menyentuh angka 800. Di angka 800 ini terjadi namanya pemblokiran.
Oke, kita bisa lihat bukti bahwa dia diblokir ini di sistem firewall. Kita bisa lihat kalau di Windows kita bisa pakai epitable, perintahnya adalah epitable spasi min L atau list. Kalau di Windows kita bisa klik kanan di network property, kita pilih firewall, ini Windows firewall, dan kita cek bahwa IP saya yang 6.68 ini terjadi pemblokiran. Nah, di firewall ini ada dua arah masuk dan arah keluar. Arah masuk ini inbound dan arah keluar. Nah, ini ya. Jadi terjadi pemblokiran pada IP 192.168.6.68 pada port 68. Ini terjadi pemblokiran. Sehingga kalau ini saya ulangi lagi, ya saya ulangi lagi, saya refresh ya. Coba ini, nah ini muter terus, nggak dilayani, karena dia melakukan satu upaya yang berlebihan di sana, membebani server, nggak dilayani. Ya, Anda bisa lihat, maaf ya. Coba kita, ini, Anda lihat di sini garis biru. Jadi garis biru di atas ini kan masih indikator bahwa dia sedang upaya untuk menyambung, tetapi masih tidak diterima ya. Ini sudah diblokir otomatis ya. Nah, ini adalah aplikasi yang bisa jadi ide untuk bikin aplikasi pemblokiran otomatis ya. Nah, ini refresh. Nah, ini masih normal, masih bisa. Kita bisa ngecek dari server, apakah server melayani. Kita coba yang tablet ya, refresh, masih proses ya. Oh, belum saya pencet ya, refresh. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat server masih melayani. Kita coba sekarang yang 170. Nah, ini bahkan sudah mati ini ya. Jadi dset cannot be reached ya. Jadi ini 404. Jadi kode 404 jadi nggak ada. Refresh. Perhatikan apakah di server ada sesuatu yang jalan, tidak ya. Perhatikan, saya refresh lagi, masih muter-muter kan ya, jadi jalan. Nah, ini artinya bahwa aplikasi kita efektif ya, telah mencegat. Jadi ini security. Jadi sebelum masuk ke gedung atau sebelum masuk ke software yang ada di laptop kita, komputer kita, dia telah diblokir. Jadi ketika masuk dia telah dicegat, diblokir. Jadi sudah efektif ini. Jadi aplikasi kita sebenarnya telah efektif untuk mencegat. Nah, itu ya. Nah, ini untuk source code-nya ini sebenarnya sangat sederhana ya. Ini seharusnya kemarin jadi. Ini aplikasinya minggu lalu ini saya kembangkan. Ini sudah lumayan bagus ini untuk tugas akhir ya. Jadi, tugas akhir kalau bikin aplikasi selama seminggu ini kan juga sudah lumayan bagus. Artinya aplikasi ini aplikasi yang masih ringan ya. Jadi ibaratnya kalau ada lowongan kerja itu tidak ada yang dimasuki ya, kita masuk ke sana ya, maka masih longgar. Nah, ini untuk helpnya memang minim banget. Untuk ADV firewall ini minim, dan untuk Windam ini Anda kalau mencari helpnya Windam itu jangan menggunakan keyword Windam di Google, gunakan keywordnya tcpdam, gunakan tcpdam. Oke ya, gitu aja. Ini sudah ide. Nah, semoga di hari-hari mendatang judul tugas akhir jaringan yang berbasis software ini mulai ada gitu. Karena sampai sekarang terus terang aja saya masih belum menjumpai ini ada. Ya sebenarnya sangat eman-eman gitu ya. Eman, karena kalau lowongan itu tidak ada yang memasuki, berarti kan artinya kan persaingan atau kompetitor di situ kan nggak ada gitu. Oke, demikian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Anda nanti bisa menanyakan lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.